Mengenal pernikahan dalam Islam yang telah disusun oleh kelompok 1. Anggota-anggota kelompok yang beranggotaan Hadi, Anissa Hayu, Anissa Oktariani, Arya Zira, Azahra Putih, Dini Aprilia, Keisha Ramadini, Kiki Aulia, Latifa, Bayu, Farel Aliudin, M. Bagas Kaloka, Sigit, Nasiwa Anissa, Naura Khairunisa, Priscilla Kalosa, Raisa Safira, Sena Puspita, Siti Kirania, dan Tri Vanessa. Pengertian pernikahan. Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqul An-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan solehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Tujuan pernikahan. Seseorang harus memiliki tujuan baik ketika akan melakukan pernikahan, karena tujuan inilah yang akan memengaruhi kehidupan setelah menikah. Tujuan menikah yang baik adalah sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Sakinah, ketentraman, dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Menikah merupakan salah satu cara untuk supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. 2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Menikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. 3. Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan ridha Allah SWT. 4. Melaksanakan perintah Allah SWT. 5. Untuk memperoleh keturunan yang sah melalui pernikahan. Pasangan suami istri akan mendapatkan keturunan yang mendapatkan ridha Allah SWT dan pengakuan dari negara. Dalil nakli tentang pernikahan yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Yang dimana artinya dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untuk dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dialah juga menjadikan di antaramu rasa cinta dan juga rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum-kaum yang telah berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Hukum pernikahan. Hukum asal melaksanakan pernikahan adalah mubah atau boleh. Hukum ini dapat berubah disebabkan pada keadaan tertentu. Berikut penjelasan ringkas terkait hukum menikah. 1. Sunnah. Hukum sunnah menikah ditunjukkan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. 2. Wajib. Hukum wajib menikah ditunjukkan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan. 3. Mubah, artinya dibolehkan. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Yang keempat, makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah. Yang kelima, haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah juga haram apabila seorang yang hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan perkawinan dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak-hak istri serta keluarganya. Hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami kepada istrinya. 1. Memberi tempat tinggal yang layak kepada istri sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, memberi nafkah istri menurut kemampuan suami. Yang ketiga, berinteraksi dengan istri secara ma'ruf atau baik. Yang keempat, menjadi pemimpin keluarga dengan cara membimbing, mengarahkan, mendidik, dan memelihara seluruh anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, membantu istri melaksanakan tugas sehari-hari.
Sedangkan kewajiban istri kepada suami, satu, patuh dan taat kepada suami sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri dan keluarga, serta harta benda suami, baik suami berada di rumah atau di luar rumah. Yang ketiga, mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai seorang istri. Yang keempat, memelihara, merawat, mendidik anak terutama pendidikan agama. Adapun beberapa pernikahan yang tidak sah. Pertama, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan dibatasi untuk jangka waktu tertentu baik sebentar maupun lama. Kedua, pernikahan syigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Ketiga, pernikahan muhalil, yaitu seseorang menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah selama pertama tersebut. Keempat, pernikahan orang yang sedang ihram baik ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Kelima, pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah. Keenam, pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa dihadiri walinya. Ketujuh, pernikahan dengan wanita musyrik yang menyekutukan Allah. 8. Penikahi mahram baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Ketentuan pernikahan. Rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Yang pertama ada calon suami. Calon suami benar-benar lelaki. Yang kedua, calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri, baik haram hasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. 3. Tidak terpaksa. 4. Diketahui jenis identitasnya. 5. Tidak sedang melakukan ihram. Sedangkan calon istri, 1. Benar-benar perempuan. 2. Bukan wanita yang haram untuk dinikahi, baik karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. 3. Jelas identitasnya. Selanjutnya, tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa ibadah. Rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Wali. Wali syarat menjadi wali pernikahan. Yang pertama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, laki-laki. Tidak sah wali dari perempuan, adil bukan orang fasik. Bagi perempuan, jika tidak memiliki wali, digantikan oleh pegawai kantor urusan agama KUA. Syarat 2 orang saksi, Islam, balik, berakal sehat, merdeka, laki-laki. Tidak sah saksi dan dari perempuan, adil. Syarat sikap, hijab dan kabul. Hijab kabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Tidak ditambahi keterangan jangka waktu tertentu, lafaz jelas maksudnya, dan tidak disangkutkan dengan makna yang lain. Hijab dan kabul menggunakan kalimat nikah, tajwid, atau turunannya yang semakna. Boleh menggunakan bahasa selain Arab. Memilih pasangan dalam pernikahan. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu dengan mempertimbangkan karena hartanya, keturunannya, kecantikan atau ketampanannya, dan agamanya. Adapun hikmah pernikahan dalam Islam. Yang pertama, dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kedua, terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Ketiga, terjadinya hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, mendapatkan generasi penerus yang sah. Kelima, mendatangkan pahala dan menjauhi dari dosa besar zina. Keenam, terjadinya tali silaturahmi antar keluarga dari pihak suami dan istri. Yang ketujuh, membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin terkadang disebut nihlah atau sahdak, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yakni harta atau apapun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan atau istri. Bentuk dan besaran mahar diserahkan kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Tidak ada keharusan apakah harus sama, melebihi ataupun kurang dari mahar yang menjadi kebiasaan di daerah tersebut. Karena yang dijadikan ukuran dari sebuah mahar adalah kerelaan antara kedua calon pengantin. Tidak ada batasan maksimal atau meminimal sebuah mahar. Segala sesuatu baik uang, benda, atau apapun yang ada dapat memberikan manfaat yang dapat dijadikan sebagai mahar pernikahan. Resepsi pernikahan atau sering disebut dengan resepsi pernikahan, kata walimah secara bahasa berarti berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariah yang dijelaskan Ahmad bin Umar al-Syari dalam kitab Al-Yaqul An-Nafis adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang diadakan karena adanya kebahagiaan atau lainnya. Tujuan walimah adalah untuk mengumumkan pernikahan dan sebagai bentuk syukur atas kebahagiaan yang diperoleh dengan cara berbagi dengan sesama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita diundang untuk menyaksikan akad nikah Arya Zira Prakasa dan Raisa Safira. Tidak lupa kita panjatkan doa restu untuk kedua mempelai agar menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Acara selanjutnya khutbah pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda calon mempelai berdua hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi kalian berdua. Dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ridho kedua orang tua, dan insya Allah akan mendapat dukungan doa dari semua yang hadir pada hari ini. Kalian semua akan melaksanakan sebuah perjanjian yang istimewa, yang suci dan mulia, yaitu akad nikah. Islam menempatkan nikah sebagai sesuatu yang agung dan juga mulia, karena nikah adalah bagian dari sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnah dari para nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah yang terdahulu. Marilah kita semua bersama-sama mendoakan kedua mempelai agar kita semua diberi kekuatan dan kebahagiaan dalam menjalani dalam kehidupan yang berkeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan semua keberkahan pada mereka dan mengaruniakan kebahagiaan serta kesuksesan dalam segala aspek kehidupan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan demikian khutbah yang saya sampaikan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah yakni perbedaan hijab qabul, dan lalu mari kita di sini membacakan bacaan basmalah serta doa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Siap. Saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau dengan putri saya Raisa Safira binti Muhammad Bagas Kaloka dengan mas kawin seperangkat alat sholat, uang 15 juta dan emas 5 suku dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Raisa Safira binti Muhammad Bagas Kaloka dengan mas kawin seperangkat alat sholat, uang tunai sebesar 15 juta dan emas 5 suku dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Bunda, terima kasih sudah menyayangi Raisa, membesarkan Raisa sampai saat ini. Hingga akhirnya hari ini pun tiba, hari di mana Raisa menjadi seorang istri. Bunda, maafkan Raisa jika selama ini Raisa terkadang menyakiti hati Bunda. Raisa mohon bukakanlah pintu maaf agar Raisa dan Mas Arya bisa melangkah dengan penuh kebahagiaan. Agar kami bisa menjadi pasangan yang senantiasa penuh keberkahan, berikanlah kami restu untuk menunaikan ibadah terpanjang sampai maut memisahkan.
Kedua mempelai dipersilakan untuk menuju kedua orang tua. Ayah, Bunda, hari ini kami hendak bersatu mengayunkan langkah bersama menuju gerbang pernikahan. Dengan doa dan restumu, terima kasih atas hidup yang begitu indah, masa kecil dan masa remaja yang akan selalu dalam ingatan.